Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bareng sama Mimi Aira Arai. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Nah, kali ini kita melipir dulu ya dari kegiatan ibu rumah tangga di rumah. Aku mau jalan-jalan dulu sama anak-anak sama suami. Kita tuh pengen banget makan nasi padang yang di puncak. Jadi nasi padang pagi sore gitu ya, teman-teman. Jadi ya udah kita tuh ya udahlah langsung aja kita ke sana gitu. Nah, ini ternyata baru sampai Cipanas sudah azan, jadi udah kita mampir dulu ke Indomaret dan kita mau buka puasa dulu ya, mau batalin puasanya dulu. Terus nanti kita baru berangkat lagi ke sana. Kenapa aku pengen banget makan nasi padang yang di pagi sore itu? Karena penasaran, banyak yang review enak ya di sana dan aku belum sempat ke sana terus. Tadinya mau ke sana tapi gagal terus gitu ya. Jadi mumpung suami aku juga masih ada di rumah, ya udah aku ngajakin suami aku buat buka puasa di sana gitu. Nah, ini biar kita nggak terlalu lapar gitu ya. Jadi di sini aku beli sosis, terus beli jajanan untuk anak-anak. Pokoknya kita batalin puasa dulu. Terus lanjut ya, ini tuh kita jalan lagi, kita cari masjid yang di pinggir jalan aja karena kita mau sholat maghrib. Karena memang perjalanan dari Cianjur ke puncak itu sekitar, bukan puncak ya, ke Bogornya gitu. Itu sekitar 1 jam 20 menit aku lihat di map, ya udah gitu ya. Takutnya nanti kemalaman kan nyampe sana, kita sholat dulu. Jadi udah tenang ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku happy banget karena ya gitu ya, karena aku mau diajak makan di pagi sore. Taunya nyampe sana pagi sorenya tutup dong teman-teman. Sedih banget, ternyata tutup awal puasa gitu ya. Jadi tutupnya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret. Padahal ini tuh kayak momen yang ditunggu-tunggu banget gitu. Karena pengen banget makan di nasi padang pagi sore ya. Sebenarnya kalau suami aku itu nggak mau kalau diajakin ke nasi padang, karena kemarin selama 3 bulan itu kan kerjanya di Riau sama di Padang ya. Katanya setiap hari itu dia tuh makannya nasi padang terus teman-teman. Jadi bosen gitu. Tapi karena akunya pengen banget, jadi dia mau, dan ternyata malah tutup. Ya udahlah, akhirnya suami aku yang yes gitu ya. Akhirnya ini kita mampir ke Cimory aja karena aku mau beli bolunya ya. Aku suka banget bolu di sini. Nah, ini anak-anak juga lagi pada liatin boneka-boneka. Ini di sini juga bonekanya bagus-bagus ya. Jadi rencananya habis dari sini aku tuh pengen ngajakin suami aku ke mall karena sekalian aja lah ya untuk cuci mata di sana. Terus sebenarnya aku juga bingung mau buka puasa pakai apa gitu. Ya udah, kita jalan-jalan dulu di sini. Aku mau beli yang pengen dibeli gitu ya teman-teman. Tapi ini aku malah salfok sama ada sosis gitu ya. Jadi ya udah, kita ambil dulu sosisnya karena bisa untuk makan sahur nanti. Kebetulan di rumah juga pada habis ya untuk nugget sama sosisnya. Jadi ini aku ambil. Sebenarnya ini juga belum libur kakak Airanya karena aku pergi kan di malam Jumat ya, dan itu kakak Airanya tuh masih ada UTS. Jadi ya gitu, aku memang tidak ada niatan untuk ke Bogor sih sebenarnya, cuma pengen buka puasa aja, tapi ya jauh ya teman-teman ternyata buka puasanya. Nggak apa-apa lah, anak SD mah UTS-nya masih gampang ya teman-teman, jadi nggak apa-apa, aku ajak aja anak-anak. Nah, ini ya teman-teman, aku tuh suka banget sama yang momorol, yang bolu ini yang double chocorol ya. Double chocorol ini tuh enak banget menurut aku, tapi aku ambil satu aja karena memang aku lagi mengurangi tepung ya teman-teman. Ya boleh makan tepung tapi jangan terlalu banyak lah gitu. Terus ini aku sambil lihat-lihat mau beli apa gitu. Terus ini kata suami aku ambil pai susu aja, pai strawberry. Jadi aku ambil, dan ini kita udah selesai belanjanya. Tadi tuh aku beli ini ya, permen sisrak, terus beli sosis, terus apa lagi tadi? Ya bolu gitu doang sih. Dan totalnya 277.000. Oke, kita jalan lagi karena aku tadi kan belum makan ya, belum sempat makan. Terus sama suami aku, Mimi jadinya pengen makan apa gitu. Terus aku ajakin ke mall aja gitu ya. Karena dalam pikiran aku kalau di mall nanti banyak pilihan makanan gitu ya teman-teman. Nanti bisa lah pengen makan apa gitu di sana. Tapi ternyata nyampe sana kayak pikiran aku tuh gak jauh dari makanan-makanan yang udah biasa aku makan. Nah, salah satunya adalah hokben. Jadi aku malah ya udah tapi makan hokben aja yang paling gampang gitu. Dan habis makan malah aku jadi menyesal karena lihat sushi Thai. Kenapa tadi nggak milih sushi Thai aja mumpung lagi ditraktir gitu ya teman-teman.
Kadang begitu ya, aku tuh ya udahlah fokusnya sama yang biasa aku makan sama anak-anak biar anak-anak juga ikutan makan. Nah, kita jalan-jalan ini tuh sebenarnya udah malam ya, sekitar jam 9-an kita baru sampai sini. Jadi memang gugup ya teman-teman, karena kita dari Cianjurnya juga pas banget buka puasa gitu. Jadi ya waktunya tuh mepet ya. Sebentar lagi juga ini pada tutup warung-warungnya, outletnya gitu ya teman-teman. Jadi ya kita memaksimalkan waktu aja. Di sini aku akhirnya pesan Hokben, dan ini juga kata si AA-nya kalau mau yang ready itu ini pilihannya cuma ini aja gitu ya. Kalau misal milih yang lain itu harus dimasak dan nunggunya itu sekitar 30 menitan. Waduh, sedangkan kita kan keburu-buru waktu ya. Jadi aku pesen yang ada aja. Nah, kalau misal ada waktu nanti kita tuh pengen cari-cari baju lebaran untuk anak-anak ataupun nanti beli sepatu gitu ya, teman-teman. Semoga ada waktunya. Ini sebenarnya kita makan juga ya cepet-cepet aja gitu ya. Nah, ini suami aku tuh kalau makan dimanapun vibesnya tetap kayak makan di warteg. Makanya aku ledekin dia. Karena selalu pakai tangan di mana-mana. Nah, ini ternyata pas aku mau turun eskalator, ternyata aku ketemu sama Teh Icut, sama Rimba, sama suaminya lagi jalan-jalan. Tapi kita nggak sempet untuk ngobrol-ngobrol lama ya, karena ada Rimbanya juga udah ngantuk ya mungkin ya. Jadi dianya tuh udah rewel minta pulang gitu. Jadi aku sempat videonya pas dadah-dadah doang tadi. Ya udah ya, semoga nanti bisa ketemu lagi sama Teh Icut sama Rimba. Nah, terus lanjut ini suami aku masuk ke Skechers ya teman-teman. Dan ini anak-anak ternyata pada pengen beli sepatu. Ya udah nggak apa-apa, ini mumpung lagi momennya juga mau lebaran. Terus anak-anak juga sepatunya udah mulai pada kecil gitu ya. Jadi udah ini aku pilihin untuk sepatu anak-anak. Sebenarnya aku milihinnya untuk adik Ari itu pakai sepatu hitam aja, tapi dia nggak mau karena dia pengennya sepatu yang warna hijau katanya. Katanya pengen sepatu mini craft. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya milihnya yang sepatu yang warna hijau teman-teman. Dan ini untuk kakak Aira, dia mah milih sendiri ya. Dia pengennya sepatu yang warna putih. Dan sepatu-sepatu yang ada Are sama kakak Aira pilih ini ternyata nggak ada yang diskon. Jadi masih harga normal semua ya. Satuannya tuh sekitar 650 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya dua sepatu ini tuh di 1.300.000. Padahal kemarin itu aku pilihinnya ini aja yang diskon, tapi anak-anaknya nggak mau. Biasa ya ibu-ibu. Sedikit aku mau cerita sama kalian. Nah, jadi kan kemarin itu aku sempet nyetori ya, story Instagram. Aku bilang sekarang aku pakai mangset aja tuh udah kelonggaran gitu, karena aku lagi merasa kurus ya teman-teman sekarang. Karena memang aku itu bebeknya sekarang tuh turun sekitar 6 kiloan. Kalau ditanya Mimi tips dietnya apa, sebenarnya aku nggak tahu sama sekali karena memang aku nggak beneran untuk diet. Jadi kemarin-kemarin waktu itu aku malah semangat banget untuk diet, aku minum obat diet dan lain-lain gitu ya. Tapi ternyata itu stuck, dan habis itu nanti naik lagi ke 54 ke 52 lah. Mentoknya di 52 gitu ya. Untuk turun ke 50 aja itu aku susah banget. Dan nggak tahu kenapa sekarang tuh aku malah ada di 47, 48 gitu ya. Dan itu nggak bisa naik-naik teman-teman malah. Jadi aku nggak apa ya, heran aja kok bisa ya kemarin-kemarin sampai di atas 50 terus, sedangkan sekarang itu di 47-an terus kayak waktu aku baru nikah gitu ya teman-teman, awal-awal nikah. Dan itu kalau misal aku ditanya dietnya seperti apa, ya mungkin karena puasa juga mungkin kali ya. Terus aku juga nggak terlalu banyak ngemil juga sih mungkin sekarang. Tapi untuk sengaja diet kayaknya enggak, karena kemarin-kemarin kan aku semangat untuk jalan kaki ya setiap hari. Sekarang tuh udah hampir 2 minggu ini tuh aku nggak pernah jalan kaki lagi teman-teman. Nggak 2 minggu, malah 1 bulan ini ya. Pokoknya semenjak suami aku tuh pulang, aku tuh jadi nggak pernah olahraga lagi. Jadi aku kalau misalnya ditanya dietnya itu apa, ya mungkin karena aku sekarang nggak banyak ngemil ya. Dan kemarin aku di komen sama salah satu follower Instagram aku ya, dia komennya lumayan jelekit untuk aku. Dia komennya seperti ini, Mimi kok sekarang kurus, kelihatan nggak segar, terus kelihatan lebih tua gitu ya. Terus aku bales, iya nggak apa-apa, makasih ya. Aku cuma balas seperti itu. Cuma pas aku lihat, aku scroll ke atas kan, dia itu komen apa sih ke Instagram aku. Ternyata memang dia khususon menjudge aku teman-teman. Jadi setiap komentarnya dia ke aku itu yang hal negatif semuanya. Terus aku jadi mikir, ya Allah, ternyata memang ada ya orang yang jenisnya tuh seperti ini. Memang dia itu memperhatikan setiap detail orang tertentu gitu. Jadi apapun
kita gitu, dia akan komentar negatifnya gitu, bukan yang baiknya. Ternyata memang ada ya orang-orang seperti itu. Bahkan aku pernah dikomen sama dia bilangnya seperti ini, "Mimi jangan sok diimut-imutin, karena Mimi tuh udah punya 2 anak loh." Terus ya Allah, jadi aku tuh kayak serba salah banget di mata dia gitu ya. Tapi aku selalu tanggepin dengan senyuman ke dia. Tapi ini aku pengen cerita aja ya ke teman-teman bahwa ternyata memang ada orang yang seperti itu, yang hidupnya itu suka banget mengomentari kehidupan orang lain dan nggak pernah melihat dari sisi positifnya, tapi melihatnya dari sisi negatifnya. Itu yang harus dihilangin sih menurut aku. Ini cerita-cerita sambil aku pilih-pilih celana ya. Ini tuh cuma ada waktu 5 menit untuk belanja di Uniqlo karena aku butuhnya celana, ya udah aku ambil 1 celana aja. Terus udah deh, udah pada tutup ya teman-teman karena udah jam 10. Ya udah langsung aja ini kita pulang. Dan pas pulang ini tuh udah apa namanya? Turun kabut ya teman-teman. Jadi di puncak tuh udah seperti ini. Jalanan tuh hampir ketutup sama kabut. Habis itu nyampe rumah unboxing sepatu anak-anak. Udah deh gitu aja. Jadi cerita lagi ya. Bahkan orang itu yang komentarin itu ternyata pokoknya memang suka banget ngomentarin aku. Jadi waktu itu kan adik aku yang cowok itu kan masih tinggal bareng sama aku ya. Terus aku pernah jalan-jalan sama suami aku, sama anak-anak. Dia komentarnya, "Kok adanya nggak diajak sih Mi, kasihan kali sendirian di rumah." Selalu aja dia tuh carinya hal negatifnya. Dan itu memang resikonya aku sebagai konten kreator. Jadi ya seperti itu, wajar gitu ya teman-teman. Cuma yang aku sharingkan ke kalian semua bahwa kok kadang ada orang yang berani, ada orang yang tidak berani untuk mengungkapkan. Kayak aku nih misalnya, aku melihat orang, oh dia kok seperti ini ya, tapi aku nggak akan berani untuk komentar. Aku menjaga banget ucapan aku menjaga banget ketikan aku gitu ya, karena aku nggak tahu sebenarnya orang itu tuh sebenarnya seperti apa. Paham nggak sih teman-teman? Nah, ada juga orang yang selalu menjudge orang lain padahal dia nggak kenal. Ya begitulah ya, sifat manusia itu kan di dunia ini juga beragam ya teman-teman. Ada yang baik, ada yang kurang baik gitu kan. Cuma memang ya untuk kita ini aku tuh pengen kita bareng-bareng lah ya. Pengen apa ya? Kita sama-sama walaupun cuma ibu rumah tangga, kita harus dipenuhi dengan energi-energi positif ya teman-teman. Pokoknya pikiran kita tuh harus positif terus, karena apa yang kita tabur itu bakalan kita tuai juga. Kalau misalnya kita baik, kita juga akan mendapatkan kebaikan. Gitu aja ya untuk sharing aku kali ini.